Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, proses pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mulai. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ya. Nanti sebentar Bapak absen ya. Berapa orang yang hadir yang mengikuti proses pembelajaran kita hari ini? Sebagaimana biasa, sebelum kita mengawali proses pembelajaran kita, Bapak absen dulu kehadiran siswa yang hadir pada proses pembelajaran pagi hari ini. Dengar namanya ya, yang disebut namanya angkat tangan dan hadir. Setia Hadir. Muhammad Agung, Hadir. Hanifah, Hadir. Pina, Hadir. Aila, Hadir. Ryan, Hadir. Renata. Hadir. Ada berapa orang tidak hadir? 2. 2 orang ya. Nanti disampaikan kalau tidak ada kabar supaya menulis surat sakit atau izin ya yang tidak hadir. Ya, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada hari ini kita kembali melaksanakan proses pembelajaran. Judul daripada materi kita hari ini yakni tentang perilaku adil, jujur dan adil. Perilaku jujur dan adil. Nah, sebelum kita lanjut pada proses pelaksanaan pembelajaran, setiap kita melaksanakan aktivitas apapun, termasuk mengawali proses pembelajaran, kita awali dengan pembacaan doa. Untuk memimpin pembacaan doa, mengawali proses pembelajaran kita pada hari ini, ya, Saudari Ryan. Silakan dipimpin doanya, diikuti oleh teman-temannya. Silakan Ryan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, semoga dengan doa tentang belajar dimudahkan kalian untuk menerima pembelajaran setiap saat, yang selalu kita awali dengan doa seperti yang dibacakan tadi. Ya, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, sebelum kita lanjut ke materi yang kita pelajari sekarang, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa judul materi kita yakni tentang perilaku jujur dan adil. Sebelum kita mempelajari ini, ada materi sebelumnya yang kita sudah pelajari untuk mengapresiasi, mengingatkan kembali sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang kemarin. Masih ingat materi apa yang dibahas? Judi dan pertengkaran. Tentang judi dan Pertengkaran. alhamdulillah masih diingat. Diingat, dipahami, dan dilaksanakan. Maksudnya dilaksanakan itu apa yang sudah kita pelajari, maknanya itu adalah bagian daripada yang tidak terpisahkan dengan sikap dan perilaku. Yang kemarin ya, judi dan pertengkaran. Judi maksudnya dalam kehidupan sehari-hari kita jauhi. Pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari kita jauhi. Apa artinya judi? Permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan seperti main dadu, kartu, dan lain sebagainya. Bagus. Ya, mantap. Berarti dia masih ingat. Kemudian, apa faktor penyebab judi? Lemahnya iman, harta yang melimpah, jabatan, dan
kekuasaan yang angkuh atau sombong. Ya, bagus. Karena lemahnya iman, karena kekuasaan, karena keangkuhan, itu penyebabnya. Sehingga terjadi yang namanya judi. Nah, judi itu taruhan, kan sudah dijawab. Ini materi yang sudah lewat ini. Tentang taruhan, transaksi, main kartu, main dadu, main uang ya. Ya, itu materi kita yang kemarin. Sebagai ya, apresiasi atau mengingatkan kembali garis besar materi. Alhamdulillah masih kalian ingat tentang judi dan pertengkaran. Apa itu pertengkaran? Pertengkaran, perkelahian. Apa lagi? Berbuat onar, ya bagus. Percekcokan, tawuran. Nah, itu adalah bagian daripada pertengkaran. Semua materi yang kita pelajari pada minggu yang kemarin itu, ya, tentang judi dan pertengkaran bukan hanya sekedar materi, tetapi itu bagian daripada sesuatu perbuatan yang harus kita jauhi, kita tinggalkan karena dilarang oleh agama. Kemudian anak-anakku sekalian, ya itu sebagai ya mengingatkan kembali tentang materi yang kita pelajari pada minggu yang lalu atau pertemuan yang kemarin, karena itu bagian daripada bab 2. Sekarang kita masuk ke materi bab 3 tentang perilaku jujur dan adil. Ya, sebagai kompetensi dasar mempelajari materi tentang bab 3 perilaku jujur dan adil itu ada 4 poin. Perhatikan. 1. Meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Dan yang keempat, menyajikan cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Itu kompetensi dasar. Artinya apa dasar kita mempelajari tentang materi ini? Tadi sudah ada 4 poin ya. Ya. Kemudian tujuannya apa? Tujuan pembelajaran mempelajari materi tentang jujur dan adil. 1. Menyebutkan arti perilaku jujur dan adil dengan benar. Iya. Yang kedua apa, Agu? Menjelaskan pentingnya perilaku jujur dan adil dengan cepat. Iya, harus tahu. Kemudian setiap yang ketiga, Menjelaskan makna Quran surah Al-Maidah tentang jujur dan adil dengan benar. ya Quran yang menjadi dasar. 4. Memulaikan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Ya. Kemudian Ryan yang kelima. Menguraikan contoh perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Iya, itu tujuan pembelajaran kita mempelajari materi ini. Ya. Bukan hanya sekedar mendengar ya, tetapi ada tujuan yang bisa merubah sikap dari yang tidak jujur menjadi jujur, dari yang tidak adil menjadi adil. Itu yang intinya. Kemudian, anak-anak sekalian, lanjut. Ya, untuk menguatkan materi kita, menguatkan materi kita hari ini, kalian harus tahu, ya, siswa harus tahu apa arti jujur dan adil. Yang kedua, tentang pentingnya perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. ya. Yang ketiga, makna. Ya, makna atau kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 8. Dan yang keempat, contoh penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana penerapannya? Contohnya melalui contoh perilaku. Yang kelima, contoh penerapan perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Ini penguatan materi. Ya. Artinya menguatkan materi tentang jujur dan adil. Seluruh siswa, ya, kalian harus tahu, harus pahami apa itu arti jujur dan adil. Tadi sudah dibacakan. Ada 5 poin. Itu penguatan materi ya. Yang berikut. Nah, ini masuk inti. Apa arti jujur dan adil? Bacakan Hanifah. Mana Hanifah?
Baca, apa arti jujur dan adil? Jelas? Ini ya? Ya, jelas? Coba baca Setia. Berdiri Setia supaya jelas semuanya bisa dilihat dengan bagus. Berdiri. Baca. Ya, silakan Ryan. Perilaku seseorang yang sesuai dengan fakta dan kebenaran, sedangkan adil adalah perilaku seseorang yang menunjukkan ketidakberpihakan secara subjektif dan berdiri pada kebenaran. Ya, arti jujur dan adil perhatikan. Ya, adalah perilaku seseorang yang sesuai dengan fakta dan kebenaran. Apakah ucapannya atau dia punya perbuatan. Ucapan maupun perbuatan harus berdasarkan fakta dan kebenaran. Artinya tidak berbohong. Apa yang disampaikan betul-betul benar, sesuai dengan fakta. Adil. Apa itu adil? Tadi sudah dibacakan. Adalah perilaku seseorang yang menunjukkan ketidakberpihakan secara subjektif. Kalau dia jadi pejabat, kalau dia jadi orang yang hebat, ya, melakukan sesuatu kepada orang yang di bawahnya harus adil, tidak berpihak. Ya. Adil itu artinya tidak curang. Adil itu artinya berdiri pada kebenaran. Cermati? Bisa. Ya, itu garis besarnya ya. Di dalam Islam, perhatikan. Di dalam Islam, perilaku adil, perilaku jujur dan adil adalah bagian dari akhlakul mahmudah. Artinya akhlak terpuji. Ya, akhlak mahmudah itu artinya akhlak terpuji. Ya. Bahkan jujur dan adil disebut sebagai identitas karakter. Artinya yang menjadikan orang itu dipercaya, dihargai, dihormati karena mempunyai karakter sifat jujur dan adil. Makanya kita harus pelihara sikap jujur dan adil. Bisa dipahami? Bisa. Ya, praktekkan. Kalau ada yang selama ini tidak jujur dan tidak adil, ya, perbaiki. Itu arti jujur dan adil. Kemudian berikut, pentingnya perilaku jujur dan adil. Ya. A. Apa? Hidup menjadi rukun, aman dan tentram. Iya, Ryan. Renata, apa itu yang kedua? B. Dijauhkan dari perselisihan dan konflik. Iya. Agung, yang ketiga apa? Dijauhi dari perbuatan zalim. Dijauhkan dari perbuatan zalim. Ya. Yang keempat, dijauhkan melanggar hak orang lain. Ya. Yang kelima, terciptanya kerjasama yang baik dan saling tolong menolong. Ya. Itu pentingnya perilaku jujur dan adil. Kemudian, yang menjadi dasar tentang perilaku jujur dan adil sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Surah berapa? Ayat 8. Surah apa? Al-Maidah. Al-Maidah ayat 8. dihafal. Ya, sebentar. Orang yang berperilaku adil, ya, berarti dia adalah orang yang mendekatkan dirinya kepada takwa. Bagian daripada ibadah. Ya. Kemudian berikut. Nah, contoh. Apa contoh perilaku jujur dan adil? Satu. Contoh perilaku jujur dulu. Setia. Satu. Tidak berbohong dan selalu berkata yang sebenarnya. Ya. Tidak memfitnah orang lain. Ya, bagus. Jangan memfitnah orang lain. Yang berbohong. Yang kedua, Hanifah. Mengakui Kesalahan sendiri baik kepada orang tua maupun orang lain. Ya, mengakui kesalahan sendiri. Yang ketiga, Mengembalikan kelebihan belanja pada orang tua. iya, kalau disuruh orang tua jangan curang. Itu maksudnya. Suruh beli gula, suruh beli teh, lebihnya uang kasih, jangan disembunyi, tidak jujur namanya. Kemudian yang berikut, yang keempat. Yang keempat apa? Yang keempat Renata? Tidak mengambil barang orang lain dengan sembarangan. Iya, jangan ambil barang orang lain dengan sembarangan. Yang kelima, Tidak berbuat seksakan. sebentar dikasih ulangan.
dikasih soal jangan ada yang menyontek. Mau dilihat di situ siapa yang jujur dan siapa yang tidak. Itu contoh jujur ya. Yang berikut, contoh perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Satu, saya baca saja satu. Tidak berpihak kepada siapapun. Ya. Dia melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, menilai sesuatu, atau menghukum orang lain. Kalau dia misalnya penegak hukum, harus adil. Bukan yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Itu tidak adil, melanggar keadilan. Yang kedua, berkata sesuai dengan fakta dan kebenaran. Jangan berbohong. Kalau itu benar, katakan benar. Kalau itu salah, katakan Salah. ya. Yang ketiga, Memberikan hak kepada orang lain tanpa pilih. dia tanpa pilih kasih, tidak melihat siapa dia. Kemudian yang berikut, Sebagai orang tua memberikan sesuatu kepada anak sesuai dengan kebutuhan tanpa membedakan yang berbeda. ya, yang TK, SD, SMA, sekolah tinggi, anaknya jelas beda-beda. Tapi itu adil. Jangan dia bilang, oh yang SMA dikasih 20.000. Kenapa saya yang SD cuma 5.000? Sesuai, sudah adil juga itu. Bukan adil itu nanti sama. Maksudnya sama dalam pemberian, tapi sesuai dengan dia punya tingkat. Adil juga namanya. Bisa dipahami? Ya. Kemudian yang kelima, berprasangka baik, atau dalam bahasa agama husnuzan, dalam bahasa Arab husnuzan, berprasangka baik. Jangan berprasangka buruk. Seakan-akan selalu menuduh orang salah, menuduh orang salah, padahal bukan orang yang dia tuduh itu salah, dia sendiri yang salah. Nah, dia sendiri. Jangan berprasangka buruk. Harus kita selalu berprasangka baik atau husnuzan. Ya kan ya? Husnuzan, berprasangka baik. Itu dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang berikut. Nah, ini ayat. Saya bacakan ya. Perhatikan ayat pendukung atau yang menjadi dasar penegakan keadilan ya, dan kejujuran. Bagaimana menerapkan perilaku jujur dan adil? Sudah jelas di dalam ayat 8 surah Al-Maidah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan bacaannya ya. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Rayyan, terjemahannya apa? Wahai orang-orang yang beriman, jadilah sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berperilaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih baik, lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, itu terjemahannya. Terjemahan daripada ayat itu ini, bahwa sudah jelas dalam Al-Quran Allah mengatakan berbuat adillah kamu, ya, karena sesungguhnya keadilan itu mendekatkan diri kepada takwa. Ya. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, ini adalah ayat pendukung yang menguatkan tentang bagaimana penerapan sikap jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Ya. Kemudian sebelum ya, itu sebagai akhir materi untuk bab 3, sebagai akhir materi bab 3 ada ayat tadi sudah dibacakan dan terjemahannya yang menguatkan tentang perilaku jujur dan adil materi kita hari ini. Nah, nanti sebentar sebelum ditutup materi ini, ya, sebagai kesimpulan, perhatikan, sebagai kesimpulan, ya, kesimpulan materi kita tentang jujur dan adil, ya, tadi sudah kita awali, jujur
adalah perilaku yang menunjukkan ya, di mana kita selalu melakukan sesuatu berdasarkan fakta, berdasarkan kebenaran. Ini kasih pesannya sebagai kesimpulan materi. Yang kedua, ya, jujur adalah perilaku terpuji, akhlakul mahmudah. Kemudian apa itu adil? Adil adalah perilaku yang ditunjukkan ya, berdasarkan subjektivitas atau siapapun yang menjadi penegak hukum, menjadi pejabat, tegakkan keadilan dengan ketidakberpihakan. Artinya tidak berpihak kepada siapapun, itu maksudnya. Sebagai orang tua, berikan sesuatu kepada anaknya berdasarkan kebutuhan. Bisa dipahami? Sebagai kesimpulan materi. Kemudian yang berikut terakhir, kesimpulan materinya, apa ayat yang mendukung? Hafal baik-baik. Quran surah Al-Maidah ayat 8. ya, sebagai kesimpulan materi tentang jujur dan adil, itu yang Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Namun sebelum Bapak tutup materi, ada soal evaluasi untuk mengukur sejauh mana ya, pemahamannya terhadap materi yang sudah dijelaskan tadi tentang perilaku jujur dan adil. Dan waktu mengerjakan soal ini hanya 5 menit. Ya, kalau sudah selesai waktu berarti harus sudah kumpul. Silakan diisi, disilang saja ya. Kasih sama yang di belakang dua. Salah. Kasih sama yang di belakang. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya mulai dari sekarang 5 menit. Nah, ini. Ya. Ya. Mulai dari sekarang waktunya 5 menit. Jujur ya. Jujur. Maksudnya kerjakan soal sesuai dengan hati nuraninya masing-masing, sejauh mana apa yang dia pahami dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Waktunya hanya 5 menit, 5 soal. Dilihat mana yang dianggap mudah didahulukan, ya, dipahami baik-baik bunyi soal, disesuaikan dengan pilihan jawaban yang ada. Sudah? Ya, kalau sudah silakan dikumpul. Silakan dikumpul. Ya, silakan dikumpul kalau sudah. Waktunya hanya 5 menit. Ya. Waktunya hanya 5 menit ya. Nanti akan diperiksa berapa benarnya, berapa salahnya, dan nilai itu yang menjadi acuan. Untuk nilai tambah ya, dinilai rapornya. Sudah? Ya, tunggu saja. Sekian dengan Muhammad Agung. Ya, mudah-mudahan benar semua jawabannya ya. Ya. Anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita pada hari ini yang tadi sudah diberikan evaluasi penilaian. Nanti akan diperiksa sejauh mana pemahamannya melalui jawabannya. Kemudian sebelum Bapak tutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak sampaikan belajar di rumah, evaluasi kembali materi ini. Kemudian ada yang kurang jelas
dari materi ini nanti ditanyakan kembali pada pertemuan berikutnya. Ya, ada yang kurang jelas dari materi ini, silakan dievaluasi kembali di rumah, dicatat pertanyaannya, nanti di pertemuan berikut baru ditanyakan kembali, kita akan bahas, kita akan diskusikan bersama. Namun sebelum ditutup, setiap proses pembelajaran seperti ini juga harus kita tutup dengan pembacaan doa surah Al-Fatihah dipimpin oleh Ryan. Silakan dibaca sama-sama. Iya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian proses pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anakku sekalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Insyaallah kita akan ketemu kembali pada pertemuan akan datang. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, materi pembelajaran kita pada hari ini bakal kita akan selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.